Baik, sekali lagi selamat malam, selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kelas pengajaran iman Kristen atau biasa kita sebut sebagai PIK. Dan bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Ya, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pokok bahasan kita mengenai Yunus, dan ini adalah bagian yang kedua. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan materi, saya mau mengajak kita menaikkan satu pujian, yaitu bukakan mataku Tuhan untuk melihat kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan bekerja dan kita minta untuk melalui anugerah-Nya dengan kuasa pertolongan Roh Kudus, membukakan mata iman kita, sehingga kita melihat kebenaran Tuhan, dan kita mau respon dengan ketaatan kita. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Itu ya. 2, 3. Bukakan matamu Tuhan, untuk lihat kebenaran-Mu. Berikan padaku ajaib, tu lepaskan belengguku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kedua, bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Ketiga, bukakan mulutku Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu. Buka hatiku, oh Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu, menaikkan syukur dan hormat kami untuk penyertaan, pimpinan, kekuatan, pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Mari Tuhan, celikkan mata iman kami. Pakailah setiap kami, khususnya hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Berkati perenungan dan pemikiran kami malam hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Yunus pasal yang kedua. Saudara-saudara, Yunus adalah nabi dari kerajaan utara, ya, Israel yang biasa kita kenal, dan dia diberi tugas oleh Tuhan untuk melayani bangsa yang lain, yang non-Yahudi. Di sini kita sudah menemukan bibit bahwa Injil itu memang untuk semua bangsa. Kalau kita menemukan, kalau kita memikirkan, ada banyak orang bahwa khususnya orang Yahudi berpikir bahwa hukum Taurat atau hukum-hukum Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dari sini kita menemukan bahwa sebetulnya sudah Tuhan persiapkan untuk semua bangsa, termasuk waktu Tuhan pertama kali memanggil Bapak Abraham adalah ditujukan semua bangsa. Nah, tetapi saudara-saudara, kita melihat, kita menemukan di dalam pasal yang pertama, Yunus tidak rela
untuk diutus. Diutus kemana? Ke kota yang besar, namanya Niniwe. Niniwe adalah satu kota yang besar, saudara. Itu nanti saudara melihat di dalam pasal 3, luasnya itu 3 hari perjalanan. Ya, saudara bisa bayangkan 3 hari perjalanan. Itu luasnya lumayan gede. Ini kota yang besar. Dan bangsa Asyur itu terkenal dengan kejahatannya. Maka kejahatannya sampai memuncak kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengutus si Yunus ini untuk menyampaikan kabar baik. Tetapi saudara-saudara, Yunus justru berlawanan. Dia mengumpulkan uang itu justru dipakai untuk membiayai perjalanannya, dia menjauhi hadirat Allah. Akhirnya, saudara-saudara, panggilan Tuhan itu tidak bisa berlalu, terus mengejar Yunus. Sehingga waktu Yunus meninggalkan kota, menjauh dari hadapan Tuhan, Tuhan goncangkan itu kapalnya. Sehingga akhirnya undi itu jatuh kepada Yunus. Dan Yunus harus dilempar ke dalam laut. Dan di dalam penentuan Tuhan, nah ini yang kita akan sebentar bahas, di dalam penentuan Tuhan datanglah ikan yang besar. Kita tidak tahu ikan apa, ada yang ngomong ikan paus, ya mungkin, ada yang ngomong ikan hiu, apalagi kalau itu ikan Nemo gitu ya, jadi tambah gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau ikan Nemo. Kita tidak menjadi persoalan, saudara, ikannya ikan apa, apa mau ikan kerapu yang seperti di gambar ini gitu ya, enggak jadi persoalan. Tetapi yang pasti Alkitab mencatat bahwa Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari itu. Dan atas penentuan Tuhan, dikeluarkan dia, dimuntahkan dia dari mulut ikan itu. Sehingga Yunus akhirnya kembali menerima firman Tuhan, dan Yunus akhirnya pergi ke kota Niniwe. Nah, saudara-saudara, itu nanti pasal 3 ya. Pasal 3 atau minggu depan kita akan melihat bagaimana waktu Yunus ada di kota Niniwe itu. Lalu nanti kita melihat di pasal yang 4 itu yang menarik juga, saudara, bagian terakhir, yaitu Yunus itu marah sama Tuhan. Ini kok berani-beraninya ya marah sama Tuhan ya. Dan dikatakan dia, biarlah aku marah sampai mati. Waduh, ini kalah sinetron ya. Dendam membara itu, dendam membara. Pernah nonton sinetron itu ya? Enggak ya saudara, ini orangnya rohani semua, jadi nggak nonton sinetron ya. Saudara, itu Yunus katakan biar aku marah sampai mati. Gitu. Nah ini cerita atau kisah Yunus. Saudara-saudara, ada sanggahan, ada yang mempertanyakan, ini cerita mitos kah Yunus ini? Atau cerita yang memang historis? Ya. Bagaimana mungkin orang di perut ikan kok nggak mati? Ya. Ikan apa itu? Ikannya sebesar apa? Apalagi kalau saudara ikutin gambar-gambar anak sekolah minggu, Yunus buat api unggun di situ ya. Lalu buka toko, cimbaran baru gitu ya, cimbaran ikan bakar gitu ya, atau gimana? Enggak itu saudara ya. Kalau ini enggak historis, kalau kisah ini enggak historis, di dalam bagian yang pertama, pasal pertama itu sudah langsung, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Nah ini mau menunjukkan bahwa dia anaknya Amitai, maka ini secara historis orang ini ada, ini bukan fiksi, ya Yunus itu. Tetapi ada ikan apa? Ya saudara-saudara, kita menemukan sekarang arkeologi Kristen, banyak ikan-ikan besar yang dulu-dulu itu, dan sekarang jadi punah. Ya. Banyak kok ikan-ikan besar yang ditemukan. Dan apa yang bagi Tuhan tidak mungkin ya? Apa sih bagi Tuhan yang tidak mungkin sehingga itu Yunus sampai di dalam perut ikan. Nah nanti kita akan belajar sama-sama saudara.
Dan di dalam pasal 2 ini, saudara-saudara, di situ kita juga mengatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, ya. Saudara-saudara, sebelumnya ayat yang ke-17 pasal yang pertama kalau saudara lihat di dalam situ dikatakan maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, saudara-saudara, ini LAI memberikan judul doa ucapan syukur Yunus. Tidak salah, tetapi kalau kita lihat di dalam beberapa buku, ini ratapannya, lamentasi ya, daripada si Yunus. Makanya saya berikan tema ratapan sang hamba. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, saudara-saudara? Pelajaran yang pertama yaitu adalah anugerah dan kedaulatan Allah. Saudara-saudara, ini bagian yang pertama yang kita bisa belajar. Anugerah dan kedaulatan Allah. Atas perintah, atas penentuan Tuhan, ya, atas penentuan Tuhan, datanglah ikan besar itu. Dan Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Dan dia mulai berdoa, dia mulai meratap, dia mulai bersyukur, dia mulai berteriak kepada Tuhan, dia mulai memohon kepada Tuhan. Saudara nanti bisa baca, dia berseru. Ya. Nah, saudara-saudara, 3 hari di perut ikan, tapi masih selamat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saudara-saudara, ini tidak akan mungkin kalau tidak berkaitan dengan anugerah Tuhan. Saudara dan saya itu ya, dimungkinkan karena anugerah, semata-mata karena anugerah. Kalau karena anugerah, kita sudah semua dibinasakan di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah orang yang berdosa. Dan karena kedaulatan Allah, Tuhan bisa perintahkan ikan, Tuhan bisa pakai apa? Bintang, Tuhan bisa pakai apa lagi? Keledai, Tuhan bisa pakai apa? Semak, duri yang kering, berapi tetapi tidak terbakar hangus. Tuhan bisa pakai apa? Laut terbelah, Tuhan bisa pakai macam-macam, dia berdaulat. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara hal ini, saudara tidak bisa lepas dari anugerah dan kedaulatan Tuhan. Coba saudara perhatikan ya, bukankah Yunus yang melarikan diri di hadapan Allah? Bukankah Yunus yang tidak taat nih? Tuhan bisa saja, ya sudah, kamu melarikan diri, ya sudah, terserah kamu tidak mau saya pakai, ya sudah, saya pakailah Melki. Saya pakailah Peter. Saya pakailah yang lain gitu. Enggak loh, Tuhan masih beranugerah kepada siapa? Yunus. Bukankah Yunus yang tidak taat atas perintah Allah? Kalau saudara dan saya tidak taat dengan perintah Tuhan, Tuhan tidak rugi kok. Yang rugi kita. Bukankah Yunus yang dia tidak takut loh dengan gelombang besar. Bahkan dia bisa tidur nyenyak. Di tengah gelombang dia bisa apa? Tidur nyenyak. Kalau saudara kan di tengah kelas atau di tengah ibadah gitu tidur nyenyak gitu ya. Ini ya karena enggak apa-apa lah kan memang shalom gitu kan. Di gereja itu kan shalom. Jadi saudara tidur-tidur, ngantuk-ngantuk. Saya pun kalau dengar khotbah juga ngantuk gitu saudara ya. Saya lebih baik khotbah daripada mendengarkan khotbah gitu. Ya. Tapi Yunus ini tidak loh. Yunus ini di tengah gelombang malah bisa tidur. Ini kan something kan ya. Sesuatu kan ya. Berarti dia punya ketenangan tersendiri kan ya. Rasa aman tersendiri kan. Lalu saudara-saudara waktu dia mau dicampakkan, dia tuh sadar loh. Saya ini orang Ibrani. Saya ini hamba Tuhan. Saya layak dicampakkan ke dalam laut. Berarti Yunus juga sudah siap mati. Yunus sudah siap mati. Yunus memang layak mati, tetapi saudara lihat,
Alkitab mencatat dia 3 hari 3 malam di perut ikan. Dan akhirnya dimuntahkan, dia masih hidup. Lihatlah anugerah Tuhan berapa besar. Saudara-saudara, yang menarik itu ayat 9. Saudara lihat ya, pasal 2 ayat 9. Ayat 9, saudara, itu menarik. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan, nah perhatikan bagian ini. Keselamatan adalah dari Tuhan. Saudara lihatlah ya. Saudara, anugerah yang menyelamatkan itu sepenuhnya dari Tuhan. Bukan usaha manusia. Sepenuhnya dari Tuhan, sepenuhnya karya Tuhan, sepenuhnya wewenang Tuhan. Tidak ada andil apapun manusia. Saudara masih ingat, bukankah nakoda dan awak kapal itu berusaha menyelamatkan Yunus? Betul nggak? Tapi nggak bisa. Harus dicemplungkan, harus diceburkan Yunus, dan harus dimakan oleh oleh ikan, bukan perut ikan, tapi ditelan oleh ikan. Supaya membuktikan apa? Keselamatan itu sepenuhnya anugerah. Tidak ada campur tangan manusia, saudara. Tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara lihat di dalam pasal 1, itu nakoda dan awak kapal itu sudah kopyok. Apa itu kopyok itu? Sudah arisan, apa itu? Sudah buang undi ya, buang undi. Dan Yunus beruntung itu bukan dapat piring cantik, tapi dia harus dapat apa? Diceburkan. Itu. Jadi udah pasti itu bahwa Yunus lah orangnya, troublemaker-nya itu. Yunus lah. Tetapi orang-orang di sana itu masih mendayung berusaha untuk menyelamatkan siapa? Yunus. Tapi waktu makin berusaha, gelombang makin besar. Ini saudara-saudara harus. Tidak ada usaha manusia. Allah yang mengirim ikan besar untuk menelan Yunus. Allah yang menyelamatkan Yunus. Jadi keselamatan sepenuhnya karya Allah. Tidak ada andil manusia. Ini bagian mau menyatakan itu. Anugerah dan kedaulatannya. Maka kita percaya sola gratia. Sola gratia. Hanya karena anugerah. Saudara-saudara, ini yang saudara dan saya perlu pelajari ya. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa ya saya berusaha, Tuhan berespon. Kalau Tuhan berespon berarti dia tidak yang berdaulat. Tuhan memang berespon, tetapi Tuhan berespon karena dia beranugerah lebih dulu. Jadi saudara-saudara, keselamatan sepenuhnya datangnya dari Tuhan. Ini saudara dan saya perlu belajar di poin yang pertama ini. Yang kedua, saudara-saudara, Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari. Situasi yang dihadapi itu nggak nyaman. Saudara, pastilah ya, tidak punya pengalaman lah ya, di perut ikan selama 3 hari. Saudara pernah ke pasar ikan? Belum pernah ya? Sekali-sekali lah ya, saudara adain bakar-bakar gitu ya, terus beli ikannya di pasar ikan Jimbaran gitu, saudara-saudara. Saudara lihat ya, situasi pasar ikan itu ya. Harap pasar ikannya Jimbaran itu satu hari kayak pasar ikan di Jepang gitu ya, enak bersih gitu ya. Oh, terus semuanya serba nyaman gitu ya. Wih, pasar ikan itu saudara-saudara sudah jalannya apa? Nggak ada apa? Jarak lagi saudara-saudara itu. Oh, saudara mau pakai masker 3 pun tembus loh. Aromanya itu sangat ahoy sekali. Aromanya itu. Wah, lalu saudara itu enggaknya. Bayang itu tuh baru pasar ikan, bro. Bagaimana dengan perut ikan? Kira-kira bagaimana itu ya?
situasi, kondisi yang gak nyaman itu. Tapi justru disitulah Tuhan pakai. Jadi ini sarana yang Allah gunakan untuk mendidik. Sehingga akhirnya Yusuf mulai, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, jika saudara perhatikan ya, situasi dan kondisinya Yunus dari awal itu ya saudara. Itu kalau saudara perhatikan dari keterpurukan. Terpuruk. Walaupun ada kenyamanan sedikit. Saudara-saudara ya, saudara menjauhkan diri dari hadapan Allah, saudara nggak akan lebih baik. Saudara dan saya kalau menjauhkan diri dari Allah, nggak taat kepada perintah Tuhan, bukan lebih baik, tapi justru akan mengalami keterpurukan. Sampai akhirnya, saudara perhatikan itu ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 ya. Ayat 2 khususnya ya. Saudara perhatikan di situ. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Saudara perhatikan itu. Di tengah dunia orang mati. Satu ketidaknyamanan bukan? Satu kengerian bukan? Tetapi justru ini dipakai oleh Tuhan, saudara ya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Pada waktu belum susah, dia malah menjauhkan diri dari Tuhan. Berapa banyak dari kita seperti itu ya? Waktu belum susah, jarang berdoa. Tapi begitu susah, doanya itu lebih suntuk ya. Saudara waktu nggak susah, kapan doa puasa? Tapi kalau ada kesusahan, doa puasanya apa? Ngotot. Suntuk. Saudara-saudara, kita seringkali seperti itu loh. Maka saudara-saudara, belajar. Ketika kita mengalami keterpurukan, saudara dan saya perlu belajar introspeksi. Belajar introspeksi. Adakah hal yang tidak berkenan yang saya sudah lakukan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan? Kalau ada, cepat kembali. Kalau enggak, saudara enggak introspeksi, malah tidur nyenyak. Saudara, gelombang itu akan makin besar. Sampai akhirnya terpuruk di tengah-tengah orang mati, saudara. Saudara, kalau lihat lagi di dalam ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-6, saudara. Maaf, ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Itu tempat yang paling dalam, saudara. Lalu, di mana itu? Ayat yang ke-6 ya. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Karena ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Saudara-saudara, kalau mengalami keterpurukan ini, cepat saudara introspeksi. Cepat. Kalau enggak, saudara, makin terpuruk. Saudara, ingat loh ya, di dalam kedaulatannya, Allah itu tetap in control. Allah itu tetap dalam kontrolnya. Maka Alkitab mengatakan dia turut bekerja dalam segala perkara. Maka saudara dan saya, jangan abai. Kalau ada keterpurukan, saudara cepat introspeksi. Kadang-kadang ya, saya melihat orang yang bukan Kristen itu jauh lebih peka daripada orang yang Kristen. Orang yang bukan Kristen, begitu ada hal-hal yang, jangankan yang buruk ya saudara, kejatuhan cicak aja mereka itu langsung peka. Waduh, ada apa ini ya? Kejatuhan apa? Janganlah cicak.
kedatangan kupu-kupu aja ya. Waduh, lalu kita langsung kaitkan, wah ini ada berkat ini, sebentar lagi ada berkat gitu ya. Saudara-saudara, waktu saya ke Kalimantan, mereka itu yang bukan Kristen, bahkan ada sebagian yang Kristen juga. Waktu pandemik, mereka langsung mengatakan, tidak boleh keluar, lalu mengadakan ritual. Mereka mengadakan ritual yang mereka percaya. Saudara-saudara, kadang-kadang ya kita dipukul oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, kita masih tidak peka. Maka saudara-saudara ingat ya, waktu kita mengalami keterpurukan, saudara cepat introspeksi diri, langsung cepat minta ampun, minta kembali kepada Tuhan. Sebelum engkau ada di tengah dunia orang mati, engkau ada di dalam pusat lautan, dalam sekali. Tetapi kalaupun sampai kita ada di dalamnya, kalaupun kita sampai di paling yang dalam, Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap beranugerah, Dia tetap sanggup mengangkat engkau dan aku. Jadi saudara, ini penting sekali. Ini penting sekali. Ingat, dalam kesusahanku, katanya Yunus, aku berseru kepada Tuhan. Ada orang yang sudah susah ya, malah nyalakan Tuhan. Ada orang yang sudah susah, masih melawan Tuhan. Tidak mau kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, biarlah ini membuat kita belajar ya. Lalu membuat kita gentar. Dikatakan, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Lalu saudara baca lagi, di tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Dia adalah Allah yang beranugerah. Dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Dia tetap mau engkau dan aku kembali. Dia tidak menghendaki manusia binasa. Dia mau supaya engkau dan aku bertobat. Ini yang saudara dan saya harus belajar. Itu menjadi alat bagi Tuhan. Alat bagi kita untuk kembali kepada Dia. Saudara-saudara, saya tidak tahu, kita ini sudah endemik atau belum. Ada yang bilang setengah-setengah, ada yang malah tidak percaya ini pandemik, gitu ya. Ada yang, ya terserahlah sudah, mau pandemik, mau endemik, terserah sudah sampai begitu. Tetapi saudara-saudara ya, selain kita ada ancaman pandemik, sekarang dunia menghadapi krisis yang luar biasa. Ancaman krisis ekonomi yang luar biasa. Selain dunia sedang mengalami krisis ekonomi, dunia sedang mengalami krisis perang juga yang luar biasa. Sekarang tiba-tiba Amerika kunjungin ke Taiwan, ini kan cari gara-gara, saudara. Ini memang satu negeri ini selalu cari gara-gara gitu. Karena dia bisa dapat menjadi superpower karena hasil penjualan senjata. Alkitab mengatakan akan datang masa yang sulit. Manusia akan lebih mencintai dirinya. Tidak peduli lagi agama. Tidak peduli lagi Tuhan. Sekarang kita melihat ini ancaman perang begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Ini saudara, berapa banyak yang saudara merasa ini sense, ini satu alarm. Atau saudara masih seperti Yunus, waktu tengah gelombang ya saudara tetap shalom gitu ya. Dan saudara malah tidur nyenyak dan santai-santaian gitu. Minggu lalu saya katakan, kita tidak sadar loh, kita ini sebetulnya banyak yang mewarisi semangatnya Yunus. Di tengah gelombang dunia yang seperti ini, saudara itu masih bisa santai. Di tengah gelombang yang begini hebat, orang Kristen masih santai, tidak mau mengabarkan Injil. Kita itulah Yunus, saudara. Yang ketiga ya, kita belajar apa ya? Di tengah keterpurukannya itu, Yunus mulai sadar ya. Yunus mulai sadar. Yunus mulai menyadari siapa dirinya. Awalnya dia pikir bisa menjauhkan diri dari hadapan Tuhan.
Awalnya dia pikir dia bisa lari dari hadapan Tuhan. Tetapi justru sadar sekarang, oh tidak. Kalau saya menjauhkan dari Tuhan itu justru mengerikan. Lebih mengerikan. Apalagi jika Tuhan lempar, Tuhan buang, itu lebih mengerikan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab itu dari Maleaki ke Matius, itu ada masa. Ada masa. Masa di mana tidak ada firman, tidak ada nabi, tidak ada penglihatan. Tuhan diam itu. Itu disebut dengan silent age. Tuhan diam. Orang Israel kacau luar biasa. Saudara dan saya ya, kalau nggak ada firman itu celaka. Saudara dan saya kalau diabaikan Tuhan, celaka. Saudara pikir bisa mengabaikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah abaikan kita, tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Maka Yunus mulai sadar siapa dirinya, siapa Allah. Maka saudara dan saya jangan salah jangan menaruh harapan itu jangan keliru, saudara. Saudara menaruh harapan kepada siapa? Jangan salah mendefinisikan diri saudara. Saya pikir saudara kuat, saudara mampu, saudara bisa. Saudara bisa menolong, self-help, menolong diri sendiri, omong kosong. Tidak bisa. Saudara bisa mengangkat beras. Tidak tahu, mungkin Pak Ben itu bisa mengangkat beras 100 kilo, saya tidak tahu bisa atau enggak ya. Saya paling banter 50 kilo paling. Ya kalau dipaksa-paksa 100 kilo bisa lah. Tapi saya tidak bisa mengangkat diri sendiri. Pak Benyamin juga tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, tidak bisa. Saudara bisa mengangkat kiloan, ada angkat berat, saudara latihan, sehingga saudara bisa mengangkat lebih berat daripada sebelumnya. Tetapi saudara tidak bisa mengangkat diri sendiri kan. Jadi saudara jangan salah menaruh pengharapan itu. Maka bagian yang ketiga ini saudara-saudara, kesadaran akan diri dan tujuan hidup. Ketika kita mengalami keterpurukan, cepat kembali. Yunus akhirnya sadar, oh iya saya tidak bisa lari, saya tidak bisa kabur. Oh iya saya harus taat, ini yang utama. Waktu dia di perut ikan, dia mengatakan, kapan lagi, ayat yang keempat itu saudara, perhatikan itu ayat yang keempat. Aku berkata, telah terusir aku di hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Mungkinkah aku memandang bait-Mu yang kudus? Saudara-saudara, ini satu kesempatan yang dia hilang. Kesempatan yang dia sadar baru, wah rupanya di bait kudus itu penting sekali. Maka nanti Daud mengatakan, lebih baik aku di rumah Tuhan, diam, tidak mau kemana-mana. Lebih baik aku tinggal di bait Tuhan, memandang bait-Mu yang kudus. Saudara-saudara, tidak ada tempat yang lebih indah. Kalau saudara dan saya punya persekutuan dan pengenalan kepada Tuhan, tidak ada tempat yang lebih indah dibandingkan dekat dengan Tuhan. Saudara mau menjauhkan dari Tuhan, silakan. Saudara mau lari dari Tuhan, silakan. Saudara mau lari dari panggilan Tuhan, silakan sejauh mungkin. Semampu mungkin, sekuat mungkin saudara tidak melibatkan Tuhan, jauh dari Tuhan. Sejatinya saudara dan saya sedang menabur angin, menjala angin. Saya suka bahasa daripada Vikaris Gitok Wicaksono. Dia mengatakan, seringkali manusia pikir bisa lari dari Tuhan, tetapi sejatinya dia sedang menantikan badai. Menantikan badai, menabur badai. Saudara-saudara, tidak ada tempat yang lain, tidak ada tempat yang paling aman, kecuali saudara dan saya ada bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang lain kuingini, kata firman Tuhan, kecuali Engkau Tuhan, kecuali Engkau. Maka saudara dan saya perlu sadar ya. Saya harap kesadaran yang dialami oleh Yunus juga kita alami.
Sehingga kita sadar tidak ada tempat yang paling aman, paling shalom, yaitu di baitnya, di bait Tuhan. Saudara, Mazmur 73 juga mencatat, lihat orang jahat itu kok kaya, lihat orang jahat itu kok sukses, kok lihat orang jahat itu banyak temannya, lihat orang jahat itu gemuk, tidak ada kesusahan, seneng terus. Kadang-kadang kita lihat orang jahat itu umurnya malah lebih panjang daripada orang yang gak jahat, betul? Ya. Lalu saudara mengatakan, buat apa aku jaga kesucian? Buat apa aku jaga hidup baik-baik? Buat apa aku melayani Tuhan? Buat apa? Percuma. Tapi Mazmur 73 itu di dalam ayat yang ke berapa itu? 12 atau 17, dia mulai masuk. Sampai aku masuk ke baitnya yang kudus. Aku memandang kekudusanmu. Baru sadar bahwa mereka itu ada di tempat yang licin, ditempatkan oleh Tuhan, tempat yang licin. Mazmur 73. Tempat yang licin, tempat yang berbahaya. Mereka sedang menghadapi kengerian yang besar, mereka tidak sadar. Maka saudara-saudara, tidak ada tempat lain ya. Tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia daripada menjalankan kehendak Tuhan. Tidak ada tujuan hidup yang lebih mulia, lebih agung daripada saudara taat akan firman, menjalankan perintahnya. Nah, ini kesadaran yang saudara dan saya perlu pahami. Bagian yang keempat, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, saudara akan menemukan ya saudara ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 itu doanya Yunus ya. Doanya Yunus, keluhannya Yunus, satu doa yang baik ya, ada ratapan yang bagus, ada seruan yang indah ya, diucapkan dalam konteks yang tepat sekali ya. Dia mengalami kesulitan, keterpurukan. Tetapi kalau saudara lihat ya, di dalam ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 dan 9 ya, saudara lihat ya, kok ada sepertinya loncatan ya. Ayat 1 sampai ke-7 itu dia berlamentasi ya. Aku. Tapi ayat 8 ya, saudara mengatakan apa dia? Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang, mereka ini siapa ya? Masih ingat gak kondisinya dia di perut ikan? Terus dia mengatakan mereka ini siapa? Orang Niniwe kan? Orang Niniwe kan? Tapi ini juga mereka itu siapa? Orang-orang Israel yang enggak setia sama Tuhan itu. Orang-orang Israel kan juga enggak setia sama Tuhan. Ya. Maka Tuhan kirim orang Asyur menghajar orang Israel. Tetapi satu sisi Tuhan juga mengasihi orang Asyur. Terus ayat yang ke-9 saudara-saudara, lihatkan ini. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayarkan. Keselamatan ada dari Tuhan. Saudara-saudara, ada loncatan ya. Ada loncatan. 8 dan 9 ini ada lompatan. Seolah-olah Yunus ini masih membela diri. Saudara. Tetapi aku. Terus dia bilang mereka. Ayat 8, mereka. Seolah-olah dia tidak bersalah ya. Nah ini saudara-saudara, bagian yang keempat ini saya memberikan satu pelajaran, yaitu isi doa dan hati pendoa. Isi doanya bagus loh, tetapi hati pendoanya masih merasa diri benar. Jadi Yunus masih membenarkan diri saudara-saudara. Antara ayat 8 dan 9 itu dia merasa masih membenarkan diri. Seolah-olah dia itu tidak melakukan penyembahan berhala. Ketidaktaatan itu sama saja loh saudara, pelanggarannya dengan yang melakukan penyembahan berhala.
Nah saudara-saudara, dari mana kita akhirnya bisa, loh ini bagaimana mensinkronkan ini ya, isi doa dan hati pendoa. Saudara-saudara memang ya, inilah proses bagi orang kudus. Saudara-saudara, Yunus walaupun dia nabi, walaupun dia sudah di perut ikan, tapi kadang-kadang, bukan kadang, tapi faktanya, saudara lihat ya, tidak selalu 100% sinkron. Itu perlu apa? Proses. Bahkan nanti dia sudah dikeluarkan dari apa? Ikan besar. Nanti pasal 4 kita akan belajar di bagian akhir, dia masih apa? Marah sama Tuhan. Saudara-saudara, ini aneh ya. Jadi saudara-saudara lihat ya, kita menemukan ini ada proses. Pengkudusan kita itu proses. Tidak bisa langsung. Jadi saudara dan saya ya, jangan bermimpi ya. Kalau saudara setelah ikut PA ini langsung bisa jadi apa? Orang suci gitu. Langsung keluar itu di atas saudara ada neonnya, lalu ada sayapnya, lalu ku terbang tinggi gitu ya saudara. Enggak loh. Bahkan mungkin setelah dari PA ini, saudara ada tantangan, saudara ingin caci maki orang itu mungkin. Atau mungkin saudara ingin pukulin orang yang apa? Yang menghalangi saudara. Padahal baru PA. Saudara, berapa banyak dari gereja kita sudah mau marah-marah. Pernah saudara alami itu? Karena memang itulah proses, saudara. Proses. Jadi saudara-saudara, doa yang baik itu datang dari iman. Dan hati yang masih marah kepada musuhnya, masih berharap Tuhan membinasakan orang Niniwe. Ini mau bicara apa saudara? Itu tidak bisa serta-merta, perlu waktu, perlu proses. Nanti yang menarik lagi saudara, Yunus ini selesainya, endingnya itu gak selesai. Saudara kalau nonton drama itu kayaknya apa? Loh ini sudah selesai tak? Sudah, loh sudah boleh pulang, sudah. Saudara, loh ini kok kayaknya nggak habis gitu loh. Kalau nyanyi itu apa? Gongnya nggak ada saudara. Jadi saudara udah nyanyi, ya selesai. Loh sudah selesai. Nah, ini kok nggak ada gongnya gitu ya. Saudara perhatikan tuh, seperti tidak ada gong. Masih apa? Terbuka. Apakah ada seri berikutnya, Yunus 2, Yunus 3 begitu? Season ini episode sekian, tidak ada saudara, berhenti di situ. Nah ini menarik, ini mau menunjukkan bahwa proses itu belum selesai terhadap Yunus. Saudara-saudara ya, kita jangan kecewa ya. Kadang-kadang saudara sadar atau tidak ya, saudara dan saya biasanya kecewa dengan diri sendiri. Pernah nggak saudara kecewa dengan diri sendiri? Saudara sudah berdoa, saudara sudah melayani, saudara sudah aktif, saudara sudah jadi Kristen, saudara sudah rajin ikut PA. Tapi kok rasanya kelemahan kita kok kayaknya nggak berkurang-kurang ya. Bahkan mungkin apa? Kayaknya makin sadar loh, saya banyak kelemahan loh. Saudara pernah rasakan seperti itu ya? Ada satu mahasiswi mengatakan kepada saya, Pak, dulu saya merasa biasa-biasa saja. Saya dulu merasa fine-fine saja. Tetapi sejak masuk STT, saya kok merasa, ini kok rasanya nggak bener ya, ini kok rasanya nggak bener ya, ini kok rasanya nggak bener ya. Lalu dia frustrasi. Tadi sebelum acara, saudara-saudara, kita ada bicara-bicara ya dengan satu rekan. Dulu waktu dengar khotbah itu kok baik-baik aja ya. Setelah dengar satu khotbah dari hamba Tuhan, apalagi saudara setelah dengar khotbahnya orang reform, balik ke gereja itu kok gini ya, kok begini ya, kok begitu ya. Saudara rasa nggak? Lalu saudara mulai bingung, siapa yang benar ya? Pak Eben atau pendetaku? Waduh, Sundoro atau ini? Saudara-saudara rusak. Lalu saya mengatakan, saudara silakan ya, saudara silakan selidiki. Selidiki, belajar teologi sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Saudara mau nggak mau, suka nggak suka, nanti pilihan terakhir adalah teologi reform.
Saudara mau nggak mau, suka nggak suka, pilihanmu terakhir nanti teologi reform. Karena apa? Saudara pegang teologi warna-warna yang lain. Satu titik saudara akan frustrasi, makin besar frustrasimu. Karena apa? Banyak yang tidak sinkron, banyak yang bertentangan, banyak yang berlawanan. Kecuali engkau dan aku kembali kepada reform. Lalu apakah reform yang paling benar? Enggak. Reform tidak paling benar. Reform juga ada banyak warnanya. Tetapi semangat reform adalah semangat yang paling dekat dengan kebenaran. Paling dekat dengan kitab suci. Reform tidak paling benar. Reform juga tidak sama dengan firman Tuhan. Karena kita juga pegang sola scriptura. Firman itu harus tetap apa? Yang atas. Tetapi kita mencoba sedekat mungkin dengan firman. Itu semangat reform. Maka saudara-saudara ya, saya dulu merasa ya saudara, makin ke gereja, makin rohani, makin munafik. Tidak tahu saudara pernah merasa nggak ya? Ya ini Yunus, kita itu mewarisi semangatnya Yunus. Bukankah Yunus orang Yahudi? Bukankah Yunus dididik dengan hukum Taurat? Bukankah Yunus itu dilatih sejak kecil dengan hukum Taurat? Dia nabi loh, nabi utusannya Tuhan. Dia bisa mendengar suara Tuhan directly loh. Tapi Yunus masih berpandangan hanya Yahudi only, kalangan sendiri. Dia tidak bisa punya hati yang luas untuk bangsa yang lain, apalagi bangsa Asyur. Saudara-saudara, berapa banyak ya kita masih pikirannya itu terus sempit, hanya diri sendiri. Hatinya tidak luas. Padahal sudah belajar teologi. Padahal sudah sekolah teologi. Padahal kita sudah ikut PA dan lain sebagainya. Kita persekutuan doa, ikut doa puasa. Tetapi saudara-saudara, saudara makin rasa makin munafik. Nah ini, isi doa dan pendoa. Nah ini memang proses, saudara. Proses. Jadi saudara, kerjakan aja itu. Memang kita belum 100%. Kita akan terus berprogres. 100% tidak mungkin. Nanti waktu kita ketemu dengan Tuhan, itulah selesai. Disitulah kita mengerti secara utuh. Kita akan muka dengan muka. Tidak ada lagi bayangan. Kata siapa? Paulus. Jadi saudara, perjalanan hidup kita memang belum selesai. Ya. Saudara dan saya masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi saudara dan saya tidak sengaja. Saya rasa saudara tidak akan sengaja jatuh dalam dosa. Kalau sengaja, kebangetan. Kalau saudara mau sengaja berbuat dosa, sekali lagi anugerah Tuhan yang akan memampukan, mengingatkan engkau dan aku. Kita masih menuju tahapan serupa dengan Kristus. Jadi belum bisa 100%. Walaupun ada pengakuan keselamatan adalah dari Tuhan, ya. Yunus belum 100%, belum 100%. Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan nabi yang paling dia favoritin adalah Yunus. Mengapa? Karena dia jujur. Coba saudara kalau nulis riwayat hidup, saya sedang mempersiapkan riwayat hidup untuk kalau nanti saya mati, saudara. Karena setiap kali saya ke ibadah penghiburan itu dibacakan kan riwayat hidup. Selalu dibacakan tuh yang baik-baik. Oh, dia pernah ini, dia pernah ini, dia pernah ini. Oh, sehingga keluarga tuh dengar tuh makin nangis. Lalu kita terharu gitu.
Saya lagi buat, ini ingetin ya, ini ada anakku saudara, dan saudara jadi saksinya ya. Ingetin ya, nanti kalau saya mati itu cari filenya di mana itu ya. Saya sedang menyiapkan itu. Kegagalan kita itu loh. Ketidaktaatan kita itu, berani nggak kita ngomong di depan umum? Yunus. Diceritakan sampai hari ini, malam hari ini kita bicara mengenai Yunus. Kita kalau punya aib kan dia apa? Kalau bisa dia apa? Bungkus. Casingnya kalau bisa iPhone 14 gitu ya, iPhone 14 gitu ya, casingnya itu ya. Kalau bisa casingnya itu yang bagus sekali gitu ya. Padahal di balik itu mungkin kebrengsekan, saudara berani nggak jujur? Saya paling suka bukunya Paul David Tripp. Buku-bukunya dia itu, saya kasih buku, ada satu buku kepada salah satu rekannya. Dia mengatakan, apa ini buku cerita diri? Iya, memang Paul David Tripp itu banyak menceritakan diri. Tapi yang saya membuat kagum adalah dia berani menceritakan kelemahan-kelemahan dirinya. Saudara, kalau ada nanti kesempatannya, sekarang masih cetak ulang dari Perkantas. Itu bukunya Dangerous Calling. Panggilan yang berbahaya. Panggilan bahaya ya. Dangerous Calling. Waduh, buku itu saudara menelanjangi diri kita sendiri sebagai hamba Tuhan. Maka tadi pun saya sebelum acara saya ngomong sama Pak Benyamin. Kita ini hamba-hamba Tuhan itu. Kalau khotbah hebat. Ini calon hamba-hamba Tuhan itu kalau khotbah itu hebat, kalau di atas mimbar itu hebat. Tapi setelah di bawah mimbar, saudara akan menemukan apa? Sosok pribadi yang berbeda lagi. Ngeri kan? Ngeri. Bisa nggak kita di atas mimbar dan di bawah mimbar itu tetap sama? Nggak gampang. Saya setelah turun dari mimbar selalu banyak orang, bukan selalu lah, ada beberapa kali orang mengatakan, waduh terima kasih khotbahnya bagus ya, khotbahnya bagus. Tapi setelah saya sampai di ruangan kamar saya berdoa ya. Jangan sampai terlena ya. Saudara, tiap kali saudara dengar khotbah bagus ditanya, ayo, khotbah bagusnya apa? Bagus Pak. Apa? Bagus ya? Bagus Pak. Iya, apa yang bagus? Menguatkan Pak. Iya, apa yang menguatkan? Memberkati Pak. Iya, apa yang memberkati? Ya pokoknya bagus Pak. Tidak bisa ngomong saudara, coba cek. Maka saudara-saudara yang calon pengkhotbah ya, saudara berkhotbah itu, ini ada hambanya Pak Eben, satu rekan sama saya. Kita mau berkhotbah, ini satu khotbah ini saudara-saudara, persiapannya sudah berjam-jam. Kita baca buku, kita gali lagi Alkitab, buka lagi, kita pikirkan, kita renungkan, jeder. Saudara yang ingat berapa? Dari 100%, yang saudara ingat berapa persen? Saudara bisa ingat 20% tuh, saya akan berseru di tempat yang paling dalam di tengah dunia orang mati gitu. Saudara ingat 20% sudah hebat. Di dalam dunia training saudara-saudara, human resources dikatakan, saudara menyampaikan 100% materimu yang akan diingat waktu dia kembali ke loker, dia kembali ke kantor 80%. Waktu dia kembali ke rumah, mulai ketemu anak, ketemu istri, pusing di jalan macet, dia ingat cuman
60%. Dia tidur dan lain sebagainya, besok bangun pagi, dia ingat 40%. Minggu depan berapa persen? Ini hari apa ya? Hari Senin ya? Saudara masih ingat khotbah minggu kemarin? Ayolah, mulai banyak garuk-garuk kan? Kemarin apa ya? Khotbah apa kemarin? Oh masih ingat Pak, apa judulnya? Terus tentang apa ya? Oh apa ya? Apa ya? Meskipun saudara catat loh. Apalagi yang nggak nyatet. Berapa persen? Maka saudara-saudara, sekali lagi ya, memang proses itu belum selesai. Jadi saudara dan saya jangan terlalu kecewa. Jangan kecewa. Lah kalau saudara sudah persiapkan sedemikian rupa, berjam-jam, yang diingat sekian persen, apalagi saudara dan saya tidak pakai persiapan. Coba bayangkan, berapa persen yang diingat? Yang diingat kan makanya banyak orang ke gereja yang cuma diingat apa? Terus khotbahnya apa mbo? Khotbahnya mbo, yang penting apa? Yo man, what's up? Yo. Ada sukacita, ada amin, masih sukacita. Terus saja begitu. Saudara akan rasa aneh loh kalau saya tanya, ada sukacita? Nggak tahu saudara rasa aneh enggak ya? Saya itu kalau ada sukacita, emangnya saya enggak ada dari dulu atau gimana? Atau sukacita itu ada up and down atau gimana? Atau gimana gitu ya saudara? Masih kuat? Ya saya sih dekat rumah sakit ya. Dekat rumah sakit. Kadang-kadang tapi ya gitu saudara, enggak. Tapi it's okay saudara. Ini memang kita menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara yang sebagai hamba Tuhan, saudara jangan patah arang. Jangan patah arang. Saudara harus tetap persiapkan dengan baik. Karena memang proses itu akan dialami oleh banyak orang Kristen. Saudara, bagi pengkhotbah, bagi yang melayani Tuhan, bagi yang sudah menaik mimbar, saudara harus siap, saudara sudah menyiapkan dengan sebaik-baik mungkin, berjam-jam, tapi khotbahmu dilupakan begitu saja. Sakit hati. Sakit hati. Oh. Tapi kalau saudara tidak mempersiapkan, saudara cuman angin lalu, itu salahmu sendiri. Salahmu sendiri. Kekristenan itu proses. Saudara. Sekarang bagaimana? Yunus versus Yesus. Bagian terakhir. Saudara, kalau saudara perhatikan Yunus dalam penentuan Allah, ya, akhirnya ditelan ikan besar selama apa? 3 hari 3 malam. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Minta tolong, siapa? Saudara Alex. Kisah Rasul pasal yang kedua. Bacakan ayat 22 mulai. Yang telah ditentukan Allah, saudara, perhatikan di situ. Dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Terus? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan Dia yang diserahkan Allah, loh. Allah sendiri yang menyerahkan, Allah yang menentukan. Terus? telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa berkata. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Kalau Yunus akhirnya melewati maut itu 3 hari 3 malam. Yesus juga sama, saudara-saudara. Yesus Kristus adalah seorang yang sudah ditentukan oleh Allah.
Dan Kristus turun ke dalam alam maut itu. Roma 3:25. Bacakan, minta tolong Saudara Alex. Roma 3 Ayat 25. ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Ya. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran. Saudara, jika Yunus tadi ditentukan oleh Allah dengan atas penentuan Allah, akhirnya ditelan ikan 3 hari 3 malam. Yesus Kristus, ini gambaran daripada Kristus, saudara-saudara. Gambaran daripada Kristus yang juga mati. Maka saudara-saudara, saya percaya. Ini kalau saudara nanti belajar di dalam teologi, ada 2 pandangan, minimal ada 2, ada 3 sebetulnya pandangan. Yang mengatakan Yunus itu tidak mati, tapi saya percaya Yunus itu mati, saudara, di perut ikan. Saya pegang pandangan itu. Bagaimana mungkin 3 hari 3 malam di perut ikan tidak mati? Bagaimana mungkin? Tetapi saya percaya di dalam anugerah dan kedaulatannya, ini mau menggambarkan seperti Kristus. Dan Kristus Tuhan bisa membangkitkan Yunus. Sama seperti Tuhan membangkitkan Kristus. Apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah? Jadi, kalau Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam tidak mati, maka orang-orang yang percaya kepada sains akan melawan kita. Gak masuk akal ini. Tetapi kalaupun gak mati, bukan tidak berarti tidak masuk akal, tetap masuk akal karena Tuhan juga yang berdaulat. Tetapi saya lebih percaya kepada bahwa Yunus mati. Dari mana? Yang kedua alasannya, dia sendiri yang tadi mengatakan dalam pengakuannya. Masih ingat gak? Di tengah-tengah orang mati. Iya, Yunus sendiri yang mengatakan, saya ini loh. Jadi Yunus itu di dalam bahasa Ibrani-nya dia menggunakan Seol, saudara-saudara. Ayat yang kedua, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Terus dia dikatakan apa? Di paling dasar itu ya. Ayat yang ke-6 dikatakan apa? Dari dalam liang kubur. Jadi saya percaya Yunus ini mati. Yunus itu mati dan dibangkitkan. Seperti Kristus mati dan dibangkitkan. Yang kedua, jika Yunus dalam keterpurukan dirinya, ya, keterpurukan karena ketidaktaatannya, keterpurukan karena dia tidak peka, keterpurukannya karena sengaja melarikan diri dari hadapan Tuhan. Yesus Kristus itu ada di dalam keterpurukan akibat ketidaktaatan kita. Akibat pemberontakan kita. Bukan karena dirinya. Dia justru memberikan dirinya. Dia sengaja, dia rela, dan dia mau meninggalkan surga yang mulia itu untuk menjalankan misinya Bapa, mengasihi engkau dan aku. Kalau Yunus tidak rela, Yesus itu rela. Yesus itu rela. Sehingga dia 3 kali mengatakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Jadi saudara-saudara, kita bisa melihat ini gambaran daripada Yunus dan Kristus. Itu sebabnya nanti saudara menemukan di dalam Injil, Tuhan menegur orang-orang, siapa? Farisi. Lalu dia mengatakan apa? Tidak diberikan tanda, kecuali tanda
Yunus. Saudara-saudara, Yunus itu berada, saya enggak tahu lah, saudara, saya memikirkan terus ya, berada di perut ikan itu gimana gitu ya. Waktu di pasar ikan aja kita sudah rasa gak nyaman gitu ya. Di perut ikan gimana gitu ya. Tetapi saudara, Kristus menderita siksaan. Murka Allah di atas kayu salib itu. Yang harusnya engkau dan aku yang tanggung. Sangat tidak nyaman. Tetapi dia lakukan karena kasih-Nya. Dia lakukan karena anugerah-Nya. Masihkah saudara dan saya tidak peka? Masihkah saudara dan saya tidak taat? Masihkah saudara dan saya tidak mau dekat dengan Dia? Masihkah saudara dan saya tidak mau kecuali Kristus? Tidak mau yang lain kecuali Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan pada malam hari ini. Sehingga melalui ratapan daripada hamba-Mu Yunus, kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau beranugerah dan berbelas kasihan. Engkau yang berdaulat. Engkau adalah Allah yang tidak menghendaki manusia binasa, termasuk kami. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan nyatakan itu, sehingga kami boleh mengenal karena karya Kristus. Kami sungguh bersyukur kami boleh menyapa Engkau, memanggil Engkau sebagai Bapa karena Kristus. Bukan karena jasa baik kami, bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi semata-mata karena Kristus kami boleh dibenarkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang baru. Terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang baru. Kiranya Tuhan beranugerah dan menolong kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, kita akan menjalankan persembahan sebagai respon syukur kita kepada Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan, sambil menaikkan pujian, Ku bersandar pada yang kekal. Kita naikkan pujian ini ayat 1, lalu ayat 2 baru dijalankan persembahannya. Kita menyanyi dulu ayat yang pertama, pada waktu ayat yang kedua persembahan akan dijalankan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang mengikuti online, saudara bisa salurkan di gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan. Kita naikkan pujian ini, ayat 1, 2, dan 3. Ayat 2, persembahan akan dijalankan. Alangkah indah. Ya, 2, 3. Alangkah girang dan bahagia, ku bersandar pada yang kekal. Karunia besar diberi olehnya, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, sandarku tentu teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. 2. Jalan musafir indah dan permai, ku bersandar pada yang kekal. Jalanku cerah, hilang yang getir, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 tu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar padaku.
Hilanglah cemas, hilang takutku, bersandar pada yang kekal. Tuhan panduku, sandar pada lengan yang kekal. Semua menyanyi. Sandar, sandar, sandar untuk kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Sekali lagi. Sandar, sandar, sandarku tentu kuat teguh. Sandar, sandar, ku bersandar pada yang kekal. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Nanti kita akan doa untuk persembahan sekaligus penutup. Nah, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu minggu depan kita akan lanjutkan seri Yunus yang ketiga, Yunus pembawa kabar baik. Ini menarik sekali ya saudara ya, kabar baik yang disampaikan oleh Yunus sangat sederhana, tetapi itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Sangat sederhana, tidak ada yang lain-lain saudara ya. Nah ini mengingatkan John Calvin. John Calvin itu khotbahnya juga sederhana, tetapi powerful, luar biasa. Maka saudara dan saya harus belajar apa yang membuat kabar baik itu mempunyai kekuatan. Dan saudara saya undang, saudara saya ajak minggu depan. Lalu berikutnya saudara kita membuka kesempatan beasiswa. Hari ini saya tadi mencoba menghubungin teman-teman yang di STT beasiswa. Ada 26 anak ya, 26 anak kita akan adopsi, kita akan support. Yang lalu sudah ada 58 anak untuk yang SD sampai SMU. Nah, saya masih dikerjakan oleh Pak Adijek untuk update anak-anak yang dari Sumba, lalu ada yang dari Bali, ada yang dari Salatiga. Malam ini mungkin ada beberapa yang akan update. Nah, saudara kalau mau berbagian, silakan hubungi saya, hubungin kami, nomor kami ada. Lalu saudara kita akan support 2 orang hamba Tuhan untuk motor. Yang satu ada di Singaraja sana, beliau ada hamba Tuhan dari Papua ya, dari Wamena, tapi dia melayani di Bali Utara. Minggu lalu 2 minggu yang lalu dia mengalami kecelakaan. Nah kita berdoa untuk ada satu kendaraan yang baru untuk beliau, karena beliau juga suka naik turun ya. Dia melayani di surga, saudara ya. Jadi ya melayaninya di surga, enggak di bumi memang. Jadi dia kalau turun ke Kuta itu memang beliau ini makhluk surgawi gitu ya. Dia melayani di desa surga sana, di Buleleng ya. Saudara berdoa untuk beliau. Satu hamba Tuhan lagi di Kalimantan, itu kita juga coba kalau bisa realisasikan minggu ini dengan uang yang terkumpul baru 5 juta. Lalu portable speaker, saya ada kontak juga beberapa teman, sekarang dia ada conference di Fiji. Beliau akan tertarik dengan proyek portable speaker ini. Nanti speaker ini kita bagikan ke pedalaman, desa-desa, hamba-hamba Tuhan yang tidak punya atau tidak mampu dengan alat gadget atau sinyal, nah kita pakai. Salah satu juga ada hamba Tuhan atau anak Tuhan yang di Munduk ya, kita kasih portable speakernya itu. Nah ini ada saudara Oi yang datang di sana. Nanti kalau minggu depan datang lagi, bawakan SD card-nya. Kita nanti ganti kalau misalnya sudah selesai. Ya, koleksi khotbah-khotbah kelas PIK itu kita kumpulkan, lalu kita berikan kepada mereka sehingga mereka juga bisa belajar. Ada di Munduk ada bapak yang sudah tua sekali usianya, ya, terus dia sudah susah lihat ya, jadi dia hanya dengar saja. Jadi dia senang sekali dengar khotbah-khotbah yang kita sudah kumpulkan, sehingga dia bisa belajar. Dia meskipun sudah tua,
semangat belajarnya tinggi sekali, saudara. Nah ini harap bisa menjadi berkat. Ya. Lalu ya saudara jangan lupa ikuti seri khotbah-khotbah kami di podcast, ya, ada Anchor, Spotify, dan di YouTube. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Bukakan mataku Tuhan, untuk lihat ke